Anestesi untuk obstetri itu berbeda dengan tindakan anestesi yang lain karena yang pertama, ibu masuk rumah sakit pada hari saat akan melahirkan sehingga persiapan prabedah itu sangatlah singkat. Yang kedua, ada dua insan yang perlu diperhatikan yakni ibu dan bayi yang tentu akan dilahirkan. Kemudian yang ketiga, itu terjadi beberapa perubahan fisiologi yang dimulai pada 3 bulan terakhir kehamilan. Yang keempat, adanya resiko muntah, regurgitasi, dan aspirasi setiap saat. Dan yang kelima adalah efek obat yang diberikan dapat mempengaruhi bayi karena menembus barrier plasenta. Pada seksio secara sesaria dengan pasien normal, haruslah diperhatikan beberapa perubahan fisiologi dan anatomi, karena perubahan tersebut tentu akan mempengaruhi tindakan anestesi. Parturien mengalami perubahan-perubahan luar biasa selama kehamilan, persalinan, dan segera pada periode pasca salin yang secara langsung itu dapat mempengaruhi teknik anestesi. Oleh karena itu, pengetahuan yang mendalam mengenai perubahan fisiologis itu sangat penting untuk dapat mengelola pasien dengan tepat. Apabila pasien disertai penyulit lain seperti misalnya preeklamsi, asma bronkiale, maka tindakan anestesinya tentu akan lebih spesifik lagi. Nah, untuk hal itu diperlukan pengetahuan yang mendalam mengenai fisiologi ibu hamil, farmakologi ibu hamil, fasiologi fetal, aliran darah uterus, sehingga dapat mengurangi morbiditas dan mortalitas. Pada wanita hamil mulai 3 bulan terakhir, itu terjadi perubahan dalam volume darah, sistem respirasi, kemudian kardiovaskular, susunan saraf pusat, susunan saraf perifer, renal, saluran cerna, muskuloskeletal, dermatologi, jaringan mamae, dan mata. Yang pertama adalah berat badan dan komposisi. Berat badan rata-rata itu meningkat selama kehamilan, yakni kira-kira 17% dari berat badan sebelum hamil atau kira-kira 12 kg. Ya. Penambahan berat adalah akibat dari peningkatan ukuran uterus dan isi uterus ya. Jadi uterus itu 1 kg, kemudian cairan amnion itu juga 1 kg. Fetus dan plasenta itu 4 kg. Nah, peningkatan volume darah dan cairan interstitial masing-masing itu seberat 2 kg dan lemak serta protein baru kira-kira 4 kg. Penambahan berat badan normal selama trimester pertama adalah 1-2 kg dan masing-masing 5-6 kg di trimester 2 dan ketiga. Ya. Kemudian implikasi klinisnya, konsumsi oksigen meningkat sehingga harus diberikan oksigen sebelum induksi anestesi umum. Penusukan spinal atau epidural anestesi itu menjadi lebih sulit karena penambahan berat badan dan penambahan besar buah dada kemungkinan bisa menimbulkan kesulitan intubasi. Kemudian yang kedua adalah sistem respirasi. Konsumsi oksigen itu menjadi meningkat yakni 30-40% selama kehamilan yang dibandingkan dengan segera periode postpartum sebagai kontrol. Peneliti lain yang membandingkan dengan nilai 8-12 bulan postpartum sebagai kontrol itu menemukan adanya kenaikan konsumsi oksigen sebesar 60% selama kehamilan. Peningkatan yang progresif ini itu disebabkan terutama oleh kebutuhan metabolik fetus, uterus, dan plasenta, serta sekunder oleh kenaikan kerja jantung dan juga paru. Produksi CO2 itu menunjukkan perubahan yang sama dengan konsumsi oksigen. Pembesaran kapiler pada mukosa nasal ya, oroparingeal dan laring dimulai pada trimester pertama dan kemudian meningkat secara progresif sepanjang atau selama kehamilan. Pernafasan melalui hidung pada umumnya itu akan menjadi sulit
dan dapat terjadi epistaksis akibat dari pembengkakan mukosa nasal. Perubahan pada parameter respirasi mulai pada minggu keempat kehamilan. Perubahan fisiologi dan anatomi selama kehamilan bisa menimbulkan perubahan dalam fungsi paru, ventilasi, dan juga pertukaran gas. Ventilasi semenit meningkat pada atrium kira-kira 45% di atas nilai waktu tidak hamil. Kemudian peningkatan volume semenit ini itu disebabkan karena peningkatan volume tidal, yakni sebesar 45%. Sedangkan frekuensi napas itu tidak berubah. Ventilasi alveoli meningkat sebesar 45% seperti peningkatan volume tidal, tetapi dead space meningkat 45%. PaCO2 menurun sampai 30 mmHg pada kehamilan 12 minggu, tapi tetap tidak berubah sampai kehamilan Adam. Peningkatan konsentrasi progesteron selama kehamilan menurunkan ambang pusat nafas di medula oblongata terhadap CO2. Pada kehamilan Adam, Functional Residual Capacity atau FRC, Expiratory Reserve Volume atau ERV, dan Residual Volume atau RV menurun. Perubahan-perubahan ini disebabkan oleh karena diafragma itu terdorong ke atas oleh uterus yang gravid. FRC menurun menjadi 15-20%, menimbulkan peningkatan atau shunt dan kurangnya cadangan oksigen. Dalam kenyataannya, airway closure itu bertambah menjadi 30% gravida Adam selama ventilasi tidal. Kemudian kebutuhan oksigen itu meningkat sebesar 30-40%. Peningkatan ini itu disebabkan oleh kebutuhan metabolisme untuk fetus, uterus, plasenta, dengan serta adanya peningkatan kerja jantung dan juga respirasi. Produksi CO2 itu juga berubah, sama seperti O2. Nah, faktor-faktor ini akan menimbulkan penurunan yang cepat dari PaO2 selama induksi anestesi. Maka untuk menghindari kejadian ini, sebelum induksi pasien itu harus diberikan oksigen 100% selama 3 menit. Nafas biasa atau cukup 4 kali nafas dengan inspirasi maksimal dengan O2 100%. Vital capacity dan resistensi paru-paru menurun. Terjadi beberapa perubahan anatomis. Mukosa menjadi vaskuler, edematus, dan gampang rusak. Maka harus dihindari intubasi nasal dan ukuran pipa endotrakeal itu harus yang lebih kecil daripada untuk intubasi orotrakeal wanita yang tidak hamil. Nah, penurunan FRC, peningkatan ventilasi semenit, juga penurunan minimum alveolar concentration atau MAC akan menyebabkan parturian lebih mudah dipengaruhi obat anestesi inhalasi daripada penderita yang tidak hamil. Cepatnya, induksi dengan obat anestesi inhalasi karena yang pertama, hiperventilasi itu akan menyebabkan lebih banyaknya gas anestesi yang masuk ke alveoli. Kemudian yang kedua, pengenceran gas inhalasi menjadi lebih sedikit karena menurunnya FRC. Kemudian MAC menurun. Pada kala 1 persalinan, itu bisa terjadi hiperventilasi. Ventilasi semenit meningkat menjadi 70-140%. Pada kala 2 ventilasi semenit meningkat menjadi 120-200% dibandingkan dengan nilai pada wanita yang tidak hamil. PaCO2 itu bisa menurun sampai 10-15 mmHg ya, dan menimbulkan asidosis fetal. Nah, pemberian analgetik misal seperti epidural analgesia itu akan menolong. Kemudian konsumsi oksigen itu meningkat di atas nilai sebelum persalinan sebesar 40% pada kala 1 dan 75% pada kala 2.
Semua parameter respirasi ini akan kembali ke nilai ketika tidak hamil dalam waktu 6-8 minggu postpartum. Implikasi klinisnya, penurunan FRC, peningkatan ventilasi semenit, serta adanya penurunan MAC akan menyebabkan parturian lebih sensitif terhadap anestetika inhalasi daripada wanita yang tidak hamil. Kemudian yang kedua itu disebabkan karena peningkatan edema vaskularisasi, kemudian fragilitas membran mukosa, harus dihindari intubasi nasal dan gunakan juga pipa endotrakea yang lebih kecil daripada untuk wanita yang tidak hamil. Kemudian yang ketiga adalah perubahan volume darah. Nah, volume darah ibu ya itu meningkat selama kehamilan yang dimulai pada trimester pertama, yakni sebesar 15%, dan meningkat dengan cepat pada trimester kedua, yakni sebesar 50%, dan trimester ketiga sebesar 55%. Termasuk peningkatan volume plasma, sel darah merah dan sel darah putih. Volume plasma itu meningkat 40-50%, sedangkan sel darah merah meningkat ya hingga 15-20% yang menyebabkan terjadinya anemia fisiologis. Kalau normalnya itu Hb 12 gram persen ya. Kemudian hematokrit itu 35%. Nah, disebabkan hemodilusi ini, viskositas darah menurun kurang lebih 20%. Mekanisme yang pasti dari peningkatan volume plasma ini itu juga belum diketahui. Akan tetapi ada beberapa hormon seperti renin angiotensin, aldosteron, atrial natriuretic peptide, kemudian estrogen dan juga progesteron mungkin memiliki peran dalam mekanisme tersebut. Faktor pembekuan 1, kemudian 7, 8, 9, 10, kemudian 12, dan fibrinogen itu meningkat. Ya, pada proses kehamilan dengan bertambahnya umur kehamilan, jumlah trombosit itu menurun. Perubahan-perubahan ini adalah untuk perlindungan terhadap pendarahan katastrofik, akan tetapi juga akan merupakan predisposisi terhadap fenomena tromboemboli karena plasenta kaya dengan tromboplastin, maka pada solusio plasenta itu terdapat risiko terjadinya disseminated intravascular coagulation atau DIC. Nah, peningkatan volume darah itu mempunyai beberapa fungsi penting, itu seperti untuk memelihara kebutuhan peningkatan sirkulasi karena ada pembesaran uterus dan unit voidoplasenta. Kemudian untuk mengisi peningkatan reservoir vena. Kemudian yang selanjutnya itu untuk melindungi ibu dari pendarahan pada saat melahirkan. Dan kemudian yang terakhir selama kehamilan ibu itu menjadi hiperkoagulopati. 8 minggu sesudah melahirkan, volume darah itu kembali normal. Jumlah pendarahan normal partus per vaginam kurang lebih 400-600 ml ya. Kemudian dan 1000 ml itu apabila dilakukan seksio sesarea. Tapi pada umumnya tidak perlu dilakukan transfusi darah. Implikasi klinis. Peningkatan volume darah itu mempunyai beberapa fungsi penting, yakni untuk memenuhi kebutuhan akibat pembesaran uterus dan unit fetoplasenta, mengisi reservoir vena, melindungi ibu dari pendarahan akibat melahirkan, dan karena ibu menjadi hiperkoagulabel selama proses kehamilan, keadaan ini berlangsung hingga 8 minggu sesudah melahirkan. Yang keempat, itu adalah perubahan sistem kardiovaskuler. Curah jantung meningkat sebesar 30 hingga 40% dan peningkatan maksimal itu dicapai saat kehamilan 24 minggu.
Permulaannya peningkatan denyut jantung ketinggalan di belakang, peningkatan curah jantung, dan kemudian akhirnya meningkat 10 hingga 15 kali per menit pada kehamilan 28 sampai 32 minggu. Peningkatan curah jantung mula-mula bergantung pada peningkatan stroke volume dan kemudian dengan peningkatan denyut jantung. Akan tetapi lebih besar perubahan stroke volume daripada perubahan denyut jantung. Dengan ekokardiografi itu akan terlihat adanya peningkatan ukuran ruangan pada end diastolik dan ada penebalan dinding ventrikel kiri. Curah jantung itu bervariasi ya, bergantung pada besarnya uterus dan juga posisi ibu pada saat pengukuran itu dilakukan. Pembesaran uterus yang gravid itu bisa menyebabkan kompresi aortokafal ketika wanita hamil tersebut itu berada di posisi supin, dan hal ini akan menyebabkan penurunan aliran balik vena atau venous return dan maternal hipotensi, menimbulkan keadaan yang disebut supine hypotensive syndrome. Nah, sebesar 10% dari wanita hamil itu menjadi hipotensi dan diaforetik apabila berada dalam posisi terlentang, yang bila tidak dikoreksi itu dapat menimbulkan penurunan aliran darah uterus dan fetal asfiksia. Efek ini akan lebih hebat lagi pada saat pasien dengan polyhydramnion atau kehamilan kembar. Curah jantung itu menjadi meningkat selama persalinan dan lebih tinggi lagi sampai 50% dari saat sebelum persalinan. Segera pada periode postpartum, curah jantung itu meningkat secara maksimal dan bisa mencapai 80% ya di atas periode prapersalinan dan kira-kira 100% di atas nilai ketika wanita tersebut itu tidak hamil. Nah, hal ini disebabkan karena pada saat kontraksi uterus itu terjadi plasental autotransfusi sebanyak 300 sampai 500 mili. Tekanan vena sentral itu meningkat 4 sampai 6 cm. Kemudian H2O karena ada peningkatan volume darah ibu. Nah, peningkatan stroke volume dan denyut jantung adalah untuk mempertahankan peningkatan curah jantung. Peningkatan curah jantung itu tidak bisa ditoleransi dengan baik pada pasien dengan penyakit katup jantung, misal seperti aorta stenosis, kemudian mitral stenosis atau penyakit jantung koroner. Dekompensasio cordis yang berat dapat terjadi pada kehamilan 24 minggu. Selama persalinan dan segera setelah persalinan, curah jantung, denyut jantung, stroke volume itu menurun sampai nilai sebelum persalinan pada 24 sampai 72 jam postpartum dan kembali ke level saat tidak hamil pada 6 hingga 8 minggu sesudah melahirkan. Kecuali peningkatan curah jantung, tekanan darah sistolik itu tidak berubah selama kehamilan. Akan tetapi, tekanan diastolik bisa turun 1-15 mmHg. Ada penurunan tekanan arteri rerata sebab ada penurunan resistensi vaskular sistemik. Hormon-hormon kehamilan seperti estradiol 17B dan progesteron mungkin punya peran dalam perubahan vaskuler ini. Turunnya pengaturan A dan B reseptor juga memegang peranan penting. Nah, selama kehamilan jantung tergeser ke kiri dan atas karena diafragma itu tertekan ke atas oleh uterus yang gravid. Nah, oke. Gambaran EKG yang normal pada parturien itu yang pertama distremia benigna, kemudian yang kedua adalah gelombang ST, T, Q terbalik, kemudian left axis deviation ya.
Nah, implikasi klinis itu peningkatan curah jantung mungkin tidak bisa ditoleransi oleh wanita hamil dengan penyakit katup jantung, misalnya stenosis aorta, stenosis mitral, atau penyakit jantung koroner. Dekompensasio jantung berat dapat terjadi pada 24 minggu kehamilan, yakni selama persalinan dan segera sesudah melahirkan. Kemudian yang kelima itu adalah perubahan pada ginjal. Glomerular filtration rate atau GFR itu meningkat selama kehamilan karena peningkatan renal plasma flow. Renal blood flow atau RBF dan GFR meningkat 150% pada trimester pertama kehamilan. Akan tetapi, itu menurun lagi sampai 60% di atas wanita yang tidak hamil pada saat kehamilan at-term. Hal ini akibat pengaruh hormon progesteron. Kemudian kreatinin, blood urea, urea nitrogen, uric acid juga menurun, tapi pada umumnya normal. Suatu peningkatan dalam laju filtrasi itu menyebabkan penurunan plasma blood urea nitrogen atau BUN dan konsentrasi kreatinin kira-kira sebesar 40-50%. Reabsorpsi natrium pada tubulus itu meningkat. Akan tetapi, glukosa dan asam amino tidak diabsorpsi dengan efisien. Maka, glikosuri dan amino acid uri itu adalah hal yang normal pada ibu hamil. Pelvis renalis dan ureter berdilatasi dan peristaltiknya itu menurun. Nilai BUN dan keratinin normal pada parturien, BUN 8-9 mg per dl. Kreatinin 0,4 mg per dl adalah 40% lebih rendah dari yang tidak hamil. Maka, apabila pada wanita hamil nilainya sama seperti yang tidak hamil, berarti ada kelainan ginjal. Pasien preeklamsi mungkin ada di ambang gagal ginjal, meskipun hasil pemeriksaan laboratorium normal. Diuresis fisiologi pada periode postpartum itu terjadi antara hari kedua dan juga kelima. GFR dan kadar BUN itu kembali ke keadaan sebelum hamil pada minggu ke-6 postpartum. Implikasi klinis, kadar normal BUN dan kreatinin parturian 40% lebih rendah dari wanita yang tidak hamil. Maka apabila nilai BUN dan kreatinin sama seperti wanita yang tidak hamil, berarti hal itu menunjukkan adanya fungsi ginjal yang abnormal, ya. Kemudian yang keenam adalah perubahan pada saluran cerna. Perubahan anatomi dan hormonal pada kehamilan adalah faktor predisposisi terjadinya oesophageal regurgitasi dan aspirasi paru. Uterus yang gravid itu bisa menyebabkan peningkatan tekanan intragastrik dan merubah posisi normal gastroesophageal junction. Alkali fosfat itu juga meningkat. Plasma cholinesterase itu menurun kira-kira sebesar 28%. Kemungkinan juga disebabkan karena sintesanya yang menurun dan karena hemodilusi. Meskipun dosis moderat shocniglolin umumnya di metabolisme, pasien dengan penurunan aktivitas cholinesterase ada risiko pemanjangan blokade neuromuskuler. Pergerakan saluran cerna, absorpsi makanan, dan tekanan sphincter oesophageal bagian distal menurun itu bisa disebabkan oleh karena adanya peningkatan kadar progesteron plasma. Peningkatan sekresi hormon gastrin itu juga akan meningkatkan sekresi asam lambung. Obat-obatan analgesik juga akan memperlambat pengosongan gester. Pembesaran uterus juga akan menyebabkan gester terbagi menjadi bagian fundus dan antrum, sehingga tekanan intragastrik itu akan meningkat. Aktivitas serum cholinesterase berkurang sebesar 24% sebelum persalinan dan paling rendah itu sebesar 33% pada hari ketiga postpartum.
Meskipun aktivitas itu lebih rendah, dosis normal succinylcholine untuk intubasi yaitu 1 sampai 1,5 mg per kg. Ya, tidak dihubungkan dengan memanjangnya blokade neuromuskuler selama kehamilan. Karena beberapa perubahan tersebut, ya, wanita hamil itu harus selalu diperhitungkan lambung penuh dengan tidak mengindahkan waktu makan terakhir. Misalnya meskipun puasa sudah lebih dari 6 jam, lambung bisa saja masih penuh. Penggunaan antasid yang non-partikel secara rutin itu penting sebelum seksio sesarea dan sebelum induksi regional anestesi. Meskipun efek mekanis dari uterus yang grafit pada lambung hilang dalam beberapa hari, akan tetapi perubahan saluran cerna yang lain itu kembali ke keadaan sebelum hamil dalam waktu 6 minggu postpartum. Implikasi klinisnya, jadi wanita hamil itu harus selalu dianggap lambung penuh tanpa melihat lama puasa prabedah. Bila mungkin anestesi umum dihindari, dianjurkan penggunaan rutin antasid non-partikel. Perubahan gastrointestinal itu akan kembali dalam waktu 6 minggu postpartum. Baik, kemudian yang ketujuh adalah perubahan susunan saraf pusat atau SSP dan susunan saraf perifer. Susunan saraf pusat dan susunan saraf perifer berubah selama kehamilan. MAC itu menurun sebesar 25-40% selama kehamilan. Halotan itu menurun sampai 25%. Isofluran sebesar 40%, kemudian metosiflurin sebesar 32% ya. Nah, peningkatan konsentrasi progesteron dan endorfin itu merupakan penyebab adanya penurunan MAC tersebut. Tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi endorfin itu tidak meningkat selama kehamilan sampai pasien itu mulai ada HIS. Maka mungkin endorfin tidak punya peran dalam terjadinya perbedaan MAC, akan tetapi yang lebih berperan itu adalah akibat progesteron. Terdapat penyebaran dermatom yang lebih lebar pada parturien setelah epidural anestesi apabila dibandingkan dengan yang tidak hamil. Hal ini karena ruangan epidural itu menyempit karena pembesaran plexus vonesus epidural disebabkan karena adanya kompresi aortokafal oleh uterus yang membesar. Akan tetapi beberapa penelitian yang baru itu menunjukkan bahwa perbedaan ini sudah ada pada kehamilan muda, yakni 8-12 minggu, yang dimana uterus itu masih kecil sehingga efek obstruksi mekanik masih sedikit. Maka ada faktor-faktor lain penyebabnya. Faktor-faktor itu seperti misalkan yang pertama adalah respiratory alkalosis kompensata, kemudian yang kedua adalah penurunan protein plasma atau protein liquor cerebrospinal. Kemudian yang ketiga adalah hormon-hormon selama kehamilan, ya, progesteron. Nah, meskipun mekanisme itu pasti dari peningkatan sensitivitas susunan saraf pusat dan juga susunan saraf perifer pada anestesi umum dan anestesi regional, itu juga belum diketahui, tetapi dosis obat anestesi pada wanita hamil haruslah dikurangi. Peningkatan sensitivitas terhadap lokal anestesi untuk epidural atau spinal anestesi tetap ada itu sampai 36 jam postpartum. Implikasi klinisnya, dosis anestetika lokal itu harus dikurangi. Peningkatan sensitivitas anestetika lokal yang digunakan untuk spinal dan epidural analgesia itu terjadi sampai 36 jam postpartum. Ya, kemudian yang kedelapan adalah perubahan sistem muskuloskeletal, dermatologi, mame dan mata. Nah, hormon relaksin itu bisa menyebabkan relaksasi ligamentum dan melunakkan jaringan kolagen. Terjadi hiperpigmentasi kulit daerah muka, leher, garis tengah abdomen akibat melanosit stimulating hormon.
Buah dada juga membesar. Tekanan intraokuler itu menurun selama kehamilan, ya karena peningkatan kadar progesteron, kemudian adanya relaksin, penurunan produksi hormon Equus itu disebabkan peningkatan sekresi chorionik gonadotropin. Nah, akibat relaksasi ligamentum dan kolagen pada kolumna vertebralis itu bisa terjadi lordosis. Pembesaran buah dada, terutama pada ibu dengan leher pendek, itu bisa menyebabkan kesulitan intubasi. Perubahan pada tekanan intraokuler itu bisa menimbulkan gangguan penglihatan. Ya, kemudian yang kesembilan adalah plasenta. Fungsi pertukaran gas respirasi, nutrisi, dan ekskresi janin itu tergantung dari plasenta. Plasenta dibentuk dari jaringan ibu dan janin serta mendapat pasokan darah dari kedua jaringan tersebut. Yang pertama, anatomi fisiologi plasenta. Plasenta itu terdiri dari tonjolan jaringan janin yang disebut villi. Itu letaknya ada di dalam rongga vaskuler ibu atau yang disebut juga dengan intervillos. Nah, sebagai akibat dari susunan ini, beberapa kapiler janin dalam villi itu bisa melakukan pertukaran substansi dengan darah ibu, yang dimana darah ibu dalam rongga intervilli itu berasal dari arteri spiralis cabang arteri uterina dan kemudian mengalir kembali melalui vena uterina. Darah janin dalam villi itu berasal dari dua buah arteri umbilikal dan kembali ke janin melalui sebuah vena umbilikal. Yang kedua, pertukaran pada plasenta. Pertukaran plasenta itu bisa terjadi terutama melalui salah satu dari 4 mekanisme, yakni yang pertama adalah difusi. Gas respirasi dan ion-ion yang kecil ditransportasi melalui proses difusi. Kebanyakan obat-obat yang digunakan atau dipakai dalam anestesi itu memiliki berat molekul di bawah 1000 dan dapat berdisfusi melewati plasenta. Zat yang larut dalam lemak seperti tiopenton itu paling cepat berdifusi ya. Nah, sedangkan obat-obatan dengan ionisasi yang tinggi seperti semua obat pelumpuh otot itu sulit berdifusi. Obat-obat dengan ikatan protein tinggi seperti bupivacain itu juga sulit untuk berdifusi melewati plasenta. Kemudian yang kedua adalah transport aktif. Asam amino, vitamin, dan juga beberapa ion seperti kalsium dan zat besi menggunakan mekanisme ini. Yang ketiga adalah pinositosis. Molekul yang besar seperti imunoglobulin itu ditransport melalui pinositosis. Dan yang keempat adalah facilitated diffusion seperti pada glukosa. Ya, jadi implikasi klinisnya adalah tetap perhatikan obat yang menembus saraf darah plasenta.